Solution Focus Brief Therapy. Awalnya karena teori sebelumnya itu teori ego ya, konseling ego, konseling kesulitan memikirkan solusinya sendiri. Kemudian ada pemikiran bahwa insight tidak menghasilkan solusi, tetapi justru tindakannya yang menghasilkan solusi. Nggak penting buat cari penyebabnya, masalah ini apa, nggak ada hubungan antara masalah dan solusinya, jadi langsung aja fokus ke perilaku yang mendukung. Dan ini semakin populer karena membutuhkan efektivitas biaya dan waktu ketika konseling yang sebelumnya itu banyak menghabiskan waktu yang cukup lama, minimal bisa 12 bisa 8 kali pertemuan, sedangkan ini cukup 5 kali pertemuan kurang lebihnya. Tokohnya ada Helen, Shazer, Bob, Michelle. Kepribadian yang sehat itu yang tidak terpaku pada masalah, bisa membangun solusi dan mewujudkan. Dan pribadi bermasalah itu kalau ya tidak efektif dalam mencari solusi. Tujuan SFBT adalah konseling itu dibangun optimismenya sehingga bisa punya ekspektasi positif bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Contoh misalnya konseling yang dibully, dia akhirnya bisa berpikir bahwa dia bisa tidak dibully lagi, lalu difasilitasi supaya mengkonstruk solusi dari masalahnya. Bagaimana caranya? Ada 5 teknik SFBT. Yang pertama adalah scaling. Ini ya, dari 1 sampai 10 berapa nilai masalahnya. Miracle question, ya kalau masalah hilang, apa yang akan Anda lakukan. Exceptions, ya kapan situasi ini berbeda, kapan Anda nggak dibully lagi, ketika dalam pelajaran apa. Problem free talk, percakapan bebas masalah, hal baik apa yang telah terjadi dalam minggu ini. Contohnya kayak gitu. Flagging the minefield, konseling menggunakan yang telah dipelajari untuk menghindari kemunduran di masa mendatang ketika menghadapi situasi berbeda. Jadi ini yang terakhirnya itu buat supaya punya alat perang ketika menghadapi situasi yang lebih berat. Lalu tahapan konseling menurut Shazer di SFBT itu ada 7. Yang pertama kita identifikasi keluhannya yang bisa dipecahkan. Kita bisa pakai teknik scaling tadi. Kita tetapkan tujuannya, kita menggunakan miracle question. Ini sebenarnya bisa digunakan di yang lainnya, tengah-tengah juga, tetapi lebih terutama untuk di sini tujuan. Merancang intervensi, gunakan exceptions. Ya, nanti ada di selanjutnya dijelaskan lebih lanjut. Mengidentifikasi dan menekankan perilaku dan perubahan baru, gunakan problem free talk. Tugas strategis yang mendorong perubahan. Kebalik. Jadi setelah kita rancang intervensi, lalu kita buat tugas strategis ya, lalu kita identifikasi dan tekankan pada perubahan perilaku. Kemudian pada stabilisasi kita bisa gunakan flagging the minefield, dan terakhir pemutusan. Maksudnya pemutusan itu apa yang akan dilakukan di masa depan itu ya. Lalu bagaimana pada pertanyaan berskala yang ini ya, yang ini gunakan teknik scaling. Nah, memerintahkan konseling untuk memberikan angka 1 sampai 10 yang menunjukkan di mana posisinya pada titik tertentu. Mengidentifikasi sasaran dengan mengidentifikasi indikator perilaku tertentu. Contohnya, dari angka 1 sampai 10, 1 untuk masalah yang sangat besar hingga tidak bisa melakukan apa-apa, 10 untuk sesuatu yang ya masalah yang sepele yang bisa ditangani, nggak terlalu jadi masalah yang perlu dipikirkan. Berapa skor masalah Anda? Lalu membantu konseling bergerak ke arah sasaran itu, ke arah yang lebih tinggi, menemukan langkah kecil untuk mencapai nomor peringkat berikutnya. Lalu pertanyaannya ya termasuk apa yang akan Anda lakukan sebagai indikasi bahwa Anda telah bergerak ke nomor 6, misalnya sebelumnya dari nomor 5. Jadi apa yang akan Anda lakukan kemudian?
Juga bisa untuk menguji kemajuan konseli dengan pertanyaan, bagaimana Anda bisa mencapai 7 dari yang hanya 3. Kalau sudah ada kemajuan, kita bisa gunakan. Jadi scaling ini bisa digunakan beberapa kali di tengah-tengah, di awal, di akhir. Lalu pertanyaan keajaiban, miracle question. Kita pertama, kembangkan deskripsi konkret tentang sasaran apa yang diharapkan konseli untuk dicapai dari konseling. Jika konseli memberi sasaran negatif atau mundur atau ya ketiadaan masalah, misalnya dia pengennya ya nggak dimarahi sama orang tuanya, orang tuanya udah nggak marahin lagi, berarti kan ini ketiadaan ya, nggak ada ketiadaan ya, itu sebagai sasaran yang difokuskan pada orang lain bukan ke dirinya. Nah, maka tugas konselor adalah menggerakkan ke sasaran positif yang fokus pada tindakan dirinya. Contoh, anggaplah suatu malam ketika Anda tidur atau jika seseorang mengayunkan tongkat sihir, ada sebuah keajaiban dan masalahnya teratasi atau hilang. Apa tanda dari situasi pertama untuk keajaiban ini? Apa yang akan berbeda? Jadi kalau masalahnya hilang, bagaimana kamu tahu ini masalahnya hilang? Bagaimana situasinya, bisa Anda gambarkan? Jika konseli mengatakan bahwa keajaibannya akan membutuhkan perubahan perilaku orang lain, bantu konseli bahwa bahkan perubahan kecil dalam perilakunya dapat memunculkan lebih banyak perubahan pada perilaku orang lain. Dengan menanyakan, jika suami Anda membersihkan rumah dan membawakan, ini contoh ya, membawakan sarapan Anda ke tempat tidur, bagaimana Anda akan berperilaku berbeda terhadapnya. Nih kalau ada perilaku orang lain yang duluan berbeda, kamu akan melakukan apa kepada dia? Setelah itu apa yang akan kamu lakukan lagi? Nah, itu contoh. Atau contoh lain, ini. Anggap saja ada 2 film tentang kehidupan Anda. Film 1 tentang kehidupan Anda dengan masalah ini, film 2 tentang kehidupan Anda tanpa masalah ini. Saya sudah tahu banyak tentang film 1, kan udah Anda ceritakan. Nah, sekarang ceritakan seperti apa film yang kedua itu, yang tanpa masalah. Siapa saja yang ada di dalamnya. Lalu yang mereka lakukan apa? Nah, mereka lakukan apa, kemudian apa yang Anda lakukan di situ. Jadi, bagaimana yang dilakukan orang lain dan Anda di film kedua. Kemudian kita fasilitasi konseli dalam memperluas solusi. Jadi menindaklanjuti dengan cara mengeksplorasi secara lebih mendalam ide resolusi dan masa depan bebas masalah. Jadi bagaimana kalau kita terapkan di di kehidupan sehari-hari, apa yang Anda lakukan yang berbeda ketika masalah ini nggak ada gitu. Jadi karena apa yang dilakukan diri kita akan saling berpengaruh terhadap orang lain. Atau untuk lebih memudahkan konseli memahami, kita bisa balik. Kalau ini ya tadi ya, kalau orang lain yang baik duluan ke Anda akan melakukan apa gitu. Jadi ya ketika Anda baik duluan ke orang lain, orang lain bisa baik juga ke Anda begitu. Nah, jadi kita luaskan dalam kehidupan sehari-hari melakukan hal yang baik. Nah, hal yang baik itu harus dikonkretkan. Hal yang baik seperti apa yang akan Anda lakukan? Misalnya, saya akan berperilaku baik, misalnya ini kalau siswa yang nggak mau ngerjain PR ya, saya akan ngerjain PR, saya akan menurut, seperti itu. Itu harus dikonkretkan. Ketiga, pertanyaan pengecualian atau exceptions. Ini pertama kita dengerin secara seksama masalah konseli ya, kita dengerin, lalu cari hal positif yang berbeda ketika tidak ada masalah. Jadi kita dengerin, kita tangkap. Tapi kalau misalnya nggak ada yang secara kita tangkap, itu kita bisa menanyakan, adakah saat-saat Anda tidak dibully, misalnya nih korban yang dibully ya, ketika pelajaran di sejarah misalnya karena ada Jason, teman populer yang mendukung. Nah, lalu kita buka perilaku konseli apa yang mempengaruhi sehingga terjadi perbedaan. Contoh, ketika ada Jason, saya yakin Anda menjadi sedikit berbeda. Menurutmu gimana? Ya, kita konseli bisa jawab misalnya, saya lebih tenang, tidak merunduk, lebih percaya diri. Bagus, apalagi yang Anda lakukan, itu kita bisa gali terus. Nah, artinya ini solusinya yang perlu dia lakukan.
Nah, bahwa pengecualian itu lebih luas. Apakah menurut Anda hal itu bisa dilakukan lebih banyak bahkan ketika Jason tidak ada di sana? Coba aja misalnya di pelajaran lain, setiap hari minggu ini ya kita lihat apa yang akan terjadi kalau Anda lebih tenang, gak gugup, tidak merunduk, dan lebih percaya diri. Kira-kira tidak jadi sasaran bully lah, tidak tampak seperti sasaran bully. Kira-kira teman-teman responnya bagaimana? Seperti itu. Lalu teknik percakapan bebas masalah, problem free talk. Pertama, kita beri kesempatan konseli membicarakan masalahnya hingga lega. Jangan langsung membicarakan hal positif karena membuat konseli jadi tidak mau membicarakan masalahnya. Jadi kita dengerin dulu, sama kayak tadi ya, kita dengerin dulu. Nah, ini kan karena ini kan membahas sesuatu yang positif ketika nggak ada masalah. Lalu catat beberapa potensi dan kompetensi konseli kelak dimanfaatkan sebagai exceptions atau pengecualian dari permasalahan. Ini bisa jadi bahan untuk masa depan yang lebih disukai konseli, bisa sebagai bagian dari solusi. Jika tidak terjadi secara alamiah, munculkan dengan pertanyaan. Sebelum membicarakan masalah Anda lebih jauh, saya ingin mendengar lebih banyak tentang Anda. Kegiatan apa saja yang Anda nikmati dan di mana Anda merasa sangat mahir? Hal-hal baik apa yang dikatakan orang lain tentang Anda? Atau dengan pertanyaan, hal-hal baik apa yang telah terjadi minggu ini? Lalu kita puji. Nah, ini artinya bahwa ada keadaan yang itu bebas dari masalah yang dia merasa menikmati, yang ini akan menjadi bahan untuk exceptions, permasalahan. Di sini ya kayak yang tadi ya, exceptions ya. Kalau tadi kan kalau apa yang terjadi kalau nggak ada pernah nggak terjadi sesuatu yang berbeda. Nah, di sini ini apa yang positif yang Anda sukai. Ini contoh misalnya ada konseli yang berantem ya, saudaraan. Lalu konselinya bilang bahwa ada hal baik yang telah terjadi minggu ini. Jadi ketika ditanya ini, konselinya bilang, ya kemarin kita berdua habis ke mall, jalan-jalan, belanja bareng kayak gitu. Nah, itu kita bisa puji gitu. Wow, itu luar biasa ya. Berarti dalam hari itu kayak katakanlah satu hari itu saudara kamu jadi berbeda gitu dari biasanya, jadi nggak nyebelin lagi. Kira-kira bagaimana menurutmu kalau keadaan ini itu terjadi tidak hanya dari satu hari, tetapi tidak hanya terjadi satu hari, tetapi terjadi di kehidupan selama lebih dari satu hari ya, selama 1 minggu ini misalnya, kayak gitu. Nah, ini jadi hubungannya ini ada terikat dengan exceptions ya. Artinya apa yang bisa Anda lakukan secara positif ketika nggak ada masalah. Ada kemiripan dengan ini, keajaiban ini ya. Ketika tidak ada masalah, apa yang Anda lakukan? Nah, cuman ini lebih ke sebagai konsul itu bisa melihat bahwa ternyata tidak seburuk yang dibayangkan ya, masih ada hal-hal baik yang berbeda dari yang diceritakan. Bisa jadi konseling nggak menyadari hal baiknya, tapi fokus sama masalah sehingga yang disampaikan yang negatif-negatif. Lalu terakhir, flagging the minefield, menandai medan ranjau. Konselor dan konseli memikirkan situasi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang belum pernah didiskusikan. Konselor meminta konseli mengatasi situasi itu dengan menggunakan apa yang telah dipelajari konseli di sesi sebelumnya. Ini bisa digabung menggunakan teknik behavior, misalnya pakai time out, response pause, atau digabung menggunakan teknik lainnya yang menggunakan pendekatan lain selama itu sesuai sama masalahnya. Jadi ini bisa dibuat gabungan. Setelah itu kita prediksi apa yang akan dilakukannya dalam situasi semacam itu. Jadi kalau misalnya konseli menghadapi situasi masalah, apa yang dia lakukan. Lalu kita prediksi, berarti kalau ada masalah ini Anda akan melakukan ini yang seharusnya gitu. Begitu konseli telah memberikan prediksi,
Konselor membantu konseli memproses situasinya berdasarkan apa yang telah mereka didiskusikan di sepanjang proses konseling. Contoh, ini awal-awal kita sampaikan begini. Yang terpenting adalah bertindak bertanggung jawab tanpa membutuhkan semua intervensi ini. Betul? Anda akan mahir dalam hal ini. Anda sudah menunjukkan banyak kemajuan. Sekarang kita siap melakukan kegiatan puncak yang kita sebut sebagai flagging the minefield atau menandai medan ranjau. Kita melihat ke masa depan dan siapkan diri untuk situasi yang akan menguji kemajuan Anda. Nggak peduli seberapa mahirnya Anda dengan teknik yang telah Anda pelajari. Pasti akan ada saat-saat yang kita sebut labil secara emosional, benar-benar kesel, nggak ada perubahan. Jadi cara ini, flagging the minefield ini akan membantu bagi kita untuk mengetahui itu sebelumnya, mempertimbangkan kapan saat itu paling mungkin terjadi dan bagaimana cara menanganinya. Contoh, ada orang tua yang anaknya tantrum. Nah, tapi ketika tantrum di tempat umum itu lebih tantrum. Nah, ini ketika ditanya. Jadi ketika apa nih saat yang paling mungkin terjadi yang lebih berat lagi? Nah, itu ketika anak tantrum di tempat umum. Oke, di tempat umum. Lalu ketika di tempat umum apa yang Anda lakukan gitu. Nah, ini yang susah. Konselingnya bilang kalau di tempat umum biasanya ya malu kalau misalnya dilihat marahin anak atau diemin anak, takutnya dibilang konselingnya jahat gitu ya. Daripada dibilang jahat sama orang lain, lebih baik memanjakan seperti itu. Itu misalnya selama ini yang sudah dilakukan. Nah, konselingnya bisa konselingnya bisa melihat apa ketika di rumah apa yang sudah terjadi, kenapa kok di rumah si anaknya itu nggak tantrum gitu. Oh, ketika di rumah nggak ada orang lain yang melihat, jadi dia bisa menggunakan teknik misalkan kalau di behavior ya, kalau anak tantrum ya dibiarin dulu gitu. Kita pegang anak ketika anak ketika anak melakukan hal positif, tapi kalau hal yang negatif ya kita diemin dulu sampai dia tenang gitu. Nah, itu bisa kita terapkan buat konselingnya. Nah, jadi yang membedakan adalah ketika di tempat umum bisa jadi nggak berlaku ini yang sudah dipelajari, maka apa yang berarti perlu dipikirkan kalau misalnya di tempat umum itu pernah nggak terjadi Anda melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Maksudnya tempat umum yang seperti apa gitu. Misalnya konselingnya bilang kalau di tempat umum itu ketika di luar kota yang benar-benar gak ada orang tetangga yang kenal, dia bisa menerapkan seperti di rumah, karena berpikir bahwa kalau di luar kota kan nggak ada yang kenal, jadi nggak ketemu lagi, jadi berani kalau pakai mendiamkan anak ketika melakukan hal yang nggak baik gitu. Nah, itu gimana kalau itu jadi potensi gitu. Berarti apa yang dipikirkan sama konseli itu, sama ayahnya itu misalnya dengan berpikir bahwa orang lain ya nggak akan ketemu lagi gitu. Itu adalah ranahnya pribadi Anda gitu, keluarga Anda gitu. Ya udah, jadi kita bisa menerapkan hal yang sama ketika di tempat umum maupun di rumah. Nah, nanti ketika Anda melakukan hal yang sama, maka anak itu akan cepat belajar kok. Kalau kalau ayahnya itu memperlakukan, oh ternyata aku nggak dapat perhatian ya kalau tantrum gitu, walaupun di tempat umum gitu. Jadi anak akan berubah sendiri. Nah, ini yang maksudnya contoh percakapan menandai medan ranjau. Kalau terjadi situasi di masa depan yang tidak dibahas di pertemuan ini, apa yang dilakukan gitu. Lalu sekarang ini terakhir kontribusinya dan kekurangannya. Kontribusinya itu berfokus solusi, tindakan, efisien waktu, menekankan empati, dan ini bisa digunakan di campuran konseling lainnya. Kekurangannya ini nggak cocok kalau untuk masalah psikopatologis atau masalah gangguan kejiwaan yang parah.
dan menuntut konselor menggunakan keterampilan berpikir dan berkomunikasi. Ini lumayan memang menuntut keterampilan berkomunikasi di teknik ini. Ini daftar pustakanya. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.